Jamaah. Iye. Oh jamaah. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas tema jangan remehkan kalimat insya Allah. Nah gimana nih Ustadz Maulana, kalau sudah mengucap insya Allah dan masih berusaha ngambek. untuk Bentar dong. mendapati janji. Masih ngambek loh Rian. Udah aman. Kenapa loh Rian? Gini, Iya. gini Ustadz Maulana. Ya. Kenapa Ustadz Maulana ngambek? Itu tadi, kenapa sih Ricis tadi nelpon? Istri saya dimanapun saya kerja selalu nelpon dan minta tanya kabar. Oh, Jadi saya gitu. selalu ngabarin. Cie. Tapi kalau jangan Iya, hati-hati iya. ngomong insya Allah sama Ricis ya. Perempuan baperan itu. Iya sih, pernah saya bilang insya Allah. Kan kita nggak tahu ya jam kerja ya. Oh. Saya janjinya pulang jam 10 malam. Terkadang di set kan suka berubah-berubah ya. Jadi jam Iya. 11, jam 12. Jadi, tapi saya tetap mengucapkan Mantap, minta iya. maaf. Nah, jadi ini saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Hmm. Kalau sudah mengucap insya Allah dan berusaha untuk menepati janji, tapi ternyata belum bisa kesampaian. Kira-kira dosa apa kagak ya Ustadz ya? Nah ini harus dibahas. Kaget saya. Gemes saya. Izin Iya. Pak Yayu Sasam. Amin, silakan. Membicarakan tentang kalau sudah mengucapkan insya Allah dan berusaha untuk menepati janji. Tapi ternyata tidak bisa. Apakah dosa? Dengarkan baik-baik. Ketika kita menggunakan insya Allah. Itu berarti kita melibatkan Allah dalam urusan kita. Sekali lagi. Berarti menyandarkan diri kita kepada Allah. Mengikut sertakan Allah dalam urusan. Jadi jangan pernah jual-jual nama Allah. Ada orang insya Allah. Lantas dia tidak tepati. Berarti Anda sudah menyalahi. Hati-hati bisa jadi hukumannya 3 hari berpuasa loh. Mas Rian. 3 hari puasa loh. Dan berturut-turut. Masya Allah, 3 hari puasa. Sanggup nggak? Insya Allah. Insya Ya Allah. Dan ingat, dengan menggunakan insya Allah, maka senantiasa kita mengingat Allah. Maka kalau betul-betul, saya tuh mohon maaf, untuk menjual nama Allah takut saya. Untuk berkata mau datang, hati-hati. Karena ini bisa menyebabkan kita akan dituntut nanti. Maka bersandarlah dan berharaplah kepada Allah dengan tidak mempermainkan kalimat insya Allah. Dan pertanyaannya Mas Rian tadi bagus sekali pertanyaannya. Makasih banyak. Bagaimana kalau orang sudah berusaha tapi ternyata kadarullah ternyata tidak bisa. Karena ada namanya human itu ya? Human error. Human error. Faktor cuaca. Apalagi kan di Jakarta. Kan macet. Enggak bisa. Macet tidak bisa jadi alasan. Karena sudah terbiasa macet, maka kita harus berangkat jauh sebelumnya. Itu harus dimaklumi. Atau ketinggalan pesawat. Atau pesawatnya tidak terbang. Itu harus namanya gini. Kalau bagusnya itu, bersegera. Dalam Islam dianjurkan untuk bersegera. Kenapa? Dikhawatirkan kita tergolong orang-orang yang bersifat munafik. Nah, kalau berbicara apakah dosa? Bisa dosa kalau dia mempermainkan. Apalagi menjual-jualnya. Tapi kalau memang sudah berusaha, makanya manusia tidak luput dari 2. Salah dan lupa. Sekali lagi, salah dan lupa. Maka manusia itu harus dimaafkan. Bagaimana kalau itu kejadian itu pada diri kita. Dan kalau ada yang terlibat, mohon maaf Mas Rian. Kalau ada yang berdampak dari atas apa janji kita sehingga kita tidak datang. Maka dosanya kita tanggung. Kezaliman. Bayangkan satu pesawat, saya itu malu banget. Kalau pesawat itu aku malu banget. Kalau kita telat masuk di pesawat, kita yang terakhir datang. Matanya orang kelihatan, malunya aku itu. Masya Allah. Masya Serem juga ya Allah. Ustadz ya, kita menanggung dosanya Ustadz ya. Ya, karena kalau kita telat sehingga atau menyalahi janji terus ada orang apalagi dirugikan disebabkan karena kita, itu kita tanggung juga dosanya. Masya Allah. Jadi Makanya kita, minta keikhlasannya orang itu. Iya, jadi apapun itu kita tetap meminta keikhlasan Bagus. agar tidak berdosa. Ada namanya maafkan, ikhlaskan, halalkan. 1, 2, 3. Maafkan, ikhlaskan, halalkan. 1, 2, 3.
maafkan, ikhlaskan, halalkan. 1, 2, 3. Nagih nih. Sampai akhirnya gitu Iya, terus iya, kita. iya. Oke, terima kasih Ustadz Maulana atas penjelasannya. Dan sekarang kita langsung aja ke Pak Kiai. Nah, gimana nih Pak Kiai? Saya masih belum paham. Iya, iya, Gimana nih iya. Pak Kiai? Kalau kalimat insya Allah dipakai untuk menghibur dan memberi semangat seseorang. Padahal kita udah ketahui bahwa takdir tidak bisa diubah Pak Kiai. Iya, iya, iya. Misal orang tersebut sakit dan kita sudah Iya. tahu bahwa sudah sulit dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Iya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Oh, Terima itu kasih. aja Abang Rian ya. Yang saya cintai, Pak Kiai Maulana yang saya cintai. Amin. Ya ilaha illallah. Juga Pak Kiai Maulana, Kiai Syam ya. Mohon izin. Ini dua-duanya Kiai Maulana ini. Pemirsa Indonesia, bahwa orang yang sakit yang tidak mungkin diobati dan pasti bahkan insya Allah konon kabarnya meninggal dunia. Dan di sini Allah memberikan ilustrasi penting dalam surahnya Az-Zumar 42 dikatakan Allah yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Pak Kiai saya merinding saya. Kiai Maulana, saya merinding bener ya Pak Kiai Rian. Kiai Rian. Kiai Rian. Saudara, Allah yatawaffal anfusahina mautiha. Dan Allah mematikan manusia pada saat tengah kematiannya. Tuh. Dan Allah mematikan manusia saat tidak kematiannya, saat tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah menggenggam manusia itu ruhnya saat kematian yang sebenarnya. Maksudnya apa? Dia tidak bisa diobati lagi. Mungkin hidungnya ada nasogestic tube. Mungkin di mulutnya ada endotracheal tube. Mungkin ada IV line. Mungkin ada central vena pressure infus ke pusat jantung. Apaan tuh? Ada elektrokardiografi. Apaan? Mohon penjelasan Kata Maulana. nenek saya nonton itu Iya. apa ya? Apaan tuh ya? Ya. Itu kata kedokteran. Oh ke dokter. kedokteran. Elektrokardiografi alat kontrol jantung. Oh. Kenapa? Karena miokard infark, sel otot jantungnya rusak. Odem paru, paru-parunya kerendam air. Mungkin renal failure, gagal ginjal, hemodialisa, cuci darah. Masya Allah. Dan saat itu dokter mengatakan, pakai bohong lagi dokter. Semoga sembuh. Itu bohong yang baik. Dan boleh. Loh, seorang yang bernama pakar kedokteran dunia, yaitu yang bernama Ibnu Sina mengatakan, kalau dia panik, separuh daripada penyakit. Kalau dia tenang, separuh dari pengobatan. Kalau dia slowly but sure, dia sabar, dia awal daripada penyembuhan. Mungkin dokter bilang gini kali ya, semoga sembuh, insya Allah sehat. Kan begitu. Jadi doa, jadi obat. Karena kalau mati juga kan sembuh. Nggak sakit Sembuh. lagi dia kan udah mati kan. Betul. Jadi pemirsa Indonesia, mari sama-sama kita bersyukur akan nikmat ala syara' wa dara' maskur. Suka dan duka, lapang maupun sempit, tetap kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, dokter berucap seperti itu, boleh-boleh aja Pak Rian. Enggak apa-apa, silahkan berucap kata insya Allah. Walaupun insya Allah ada dua macam. Ada insya Allah Islam, ada insya Allah Arab. Yang Islam itu benar, yang Arab itu bohong. Maksud saya bahasa Arab tadi. Oke, demikian. Sukses dan berkah selalu. Jadi aman ya Pak ya? Aman, insya Aman, Allah. insya Allah. Kan ada lagunya tuh, insya Allah, insya Allah. Ya. Insya Allah ada jalan gitu Iya, ya. iya, Pak. iya. Oh, Masya Allah, terima kasih Pak Kiai. Kata Bu Ria Ricis tuh, Bumil. Ya. Itu istri saya Pak Kiai. Baik, ya silakan. Iya. Oke, sekarang terima kasih Pak Kiai ya sebelumnya ya. baik, Terima baik, kasih. baik, amin. Oke, jemaah di rumah pasti udah nggak sabar nih nunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, baik. Sekarang dari Instagramnya @mihdamaihidi20. Assalamualaikum, bismillah. Mau tanya Ustadz, apa boleh menggunakan kata insya Allah untuk menjawab ajakan seseorang, tapi sebenarnya kita tidak ingin ikut.
tapi sungkan untuk menolak ajakan tersebut. Terima kasih, mohon agar bisa dijawab. Oke, mohon dijawab kepada Ustadz Syam. Baik, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. baik. Jawab tos ya. Silakan. Ya, baik. Tabik guruku, Pak Yuk, Kiai, silakan, Ustadz Maulana, Rian, dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan ketakwaan, bertakwalah kepada Allah. Salah satu jalan ketakwaan itu dengan cara waqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang tanpa celah. Ucapkanlah perkataan yang jujur, ucapkan perkataan yang benar meskipun itu pahit, meskipun itu kamu merasa sungkan. Qulu qaulan sadida. Ucapkan perkataan yang jujur meskipun kamu nggak enak. Subhanallah. Contoh misalnya ada undangan, wah kita udah tahu ini saya tidak bisa datang. Kenapa? Karena bertabrakan gitu jadwal yang lainnya. Saya udah punya janji yang lainnya dengan orang lain. Tapi nggak enak, ini sahabat saya banget ini, subhanallah. Maka ucapkan perkataan yang benar. Ucapkan bahwasanya kita sudah punya janji yang lainnya. Kita akan berusaha keras untuk bisa menghadiri keduanya. Namun qadarullah berada di jarak yang sangat jauh, subhanallah. Maka mohon maaf sebelumnya kalau tidak bisa hadir di saat yang tepat tadi, namun tanpa mengurangi rasa hormat, kami menghargai acaranya atau ajakannya tadi, undangannya. Subhanallah, itu tidak akan menyakiti perasaan sang pengundang tadi. Tidak akan menyakiti perasaan sang tuan rumah. Kenapa? Lebih menyakitkan jikalau kita berjanji akan datang, tapi tidak datang sama sekali. Maka kalau kita mengatakan dari awal, mohon maaf saya nggak bisa datang, maka jangan menggunakan kalimat insya Allah sebagai tameng. Menggunakan kalimat insya Allah sebagai ucapan menolak tapi nggak enak gitu. Kan banyak di antara kita kalau nggak mau datang itu bilangnya insya Allah ya, tapi lihat nanti ya, insya Allah ya. Insya Allah lihat nanti ya, subhanallah. Padahal pastikan dulu bisa datang, udah siapin. Hari ini saya mau datang ke sana, saya nggak akan ambil janji yang lain. Tuh orang yang boleh mengucapkan insya Allah tuh. Besok insya Allah acaranya misalnya Pak Kiai ulang tahun, Pak Kiai milad. Tanggal 6 saya siapin, pakai baju ini ada dress code-nya. Dress code-nya baju putih, nyiapin tuh baju putih Pak Kiai. Kemudian ada undangan tanggal 6, oh nggak bisa saya mau datang ke Pak Kiai Agus, ada acara miladnya. Udah semua dipastikan, secara ikhtiari semua dipastikan. Namun ternyata qadarullah tanggal 5 sakit, tanggal 6 makin parah sakitnya, nggak bisa datang. Nah itu insya Allah yang benar. Allah yang menentukan kita berangkat atau tidak. Namun ikhtiarnya manusia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hadir di tempat tersebut. Maka jangan pernah lagi menggunakan kalimat insya Allah sebagai tameng kita menolak undangan orang lain. Yang kedua, ternyata di ayat yang tadi, ketika orang nggak enakan, Allah katakan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau sungkan terhadap orang tersebut, tetaplah ucapkan yang jujur, Allah yang akan memperbaikinya. Mungkin menurut kamu, pasti dia ngambek, mungkin dia ngambek, mungkin dia ngambek. Tapi Allah yang memperbaiki perasaannya. Karena kita taat sama Allah, kita berkata yang jujur. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam Sama-sama penjelasannya. Rian. Dan kita mengucapkan insya Allah tuh nggak bisa sembarangan. Kecuali memang udah ketentuan Allah. Betul. Berarti ucapkan insya Allah tuh memang benar-benar pasti kita mau hadir, mau datang. Kalau enggak, ya sebaiknya kita maaf, ada gini, ada itu gitu. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita berjanji nggak boleh itu sembarangan. Harus dipastikan dulu baru kita mengucapkan insya Allah. Tapi pernah dengar nggak tentang Ya'juj Ma'juj? Ya Jumajud. Ya'juj Ma'juj tuh. Ya Allah, Ustadz, saya baru aja loh host di sini. Jangan takut-takutin saya deh. Ya'juj Ma'juj tuh akan hadir nanti di hari kiamat sebagai bagian daripada proses hari kiamat. Aduh, Masya Allah serem banget Ustadz. Kalau Itu masalah serem serem, semua orang pasti serem akan hari kiamat. Tapi masalah seremnya ini insya Allah kita jelaskan sesaat lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhan